Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Tabaraka wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan malam yang berbahagia kala ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilmi, salah satu karya tulis dari Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah libur berapa pertemuan? 3 ya, qadarallah. Kemarin qadarullah ana lagi sakit, ya. Minggu kemarinnya lagi ada laron, ya. Dan ini mulai 1, 2, ya. Semoga aja enggak banyak ya. Dan minggu kemarinnya lagi juga ada halangan. Nah, qadarullah 3 kali pertemuan libur. Dan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan. Dan kita sekarang masuk ke bab baru, yaitu di poin yang ke-13, masih bab pertama, di poin ke-13, yang berjudul At-Tahalli Birrifqi. At-Tahalli Birrifqi artinya adalah berhias dengan sifat lemah lembut. Berhias dengan apa? Sifat lemah lembut. Naam, tafadhal iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa tawfiqihi wa minanihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين. قال فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى: التحلي بالرفق، التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة. Naam, jazakallahu khair. Poin yang ke-13 adalah apa tadi? Berhias dengan sifat lemah lembut. Beliau mengatakan iltazimir rifqa fil qawli mujtaniban al-kalimatal jafiyah. Wahai para penuntut ilmu,
berlemah lembutlah kalian. Berlemah lembutlah kalian. Dalam hal apa? Fil qaul. Al-qaul itu artinya apa? Ucapan. Berlemah lembutlah kalian dalam ucapan kalian. Berarti jangan kasar kalau ngomong. Mujtaniban al-kalimat al-jafiyah. Dan sudah seharusnya bagi kalian wahai penuntut ilmu, jauhilah perkataan-perkataan yang kasar. Al-kalimat al-jafiyah artinya adalah ucapan kotor lagi kasar. Timbul pertanyaan, lemah lembut berarti harus lemah, Ustaz, enggak kuat. Apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Ya. Nanti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, lemah lembut di sini bukan berarti kita disuruh untuk menjadi lemah. Lemah dalam artian enggak tegas. Karena kata beliau, fi kulli maqamin maqal. Di setiap kondisi itu ada cara untuk menghadapinya. Jadi kadang kondisi A, maka caranya ya pakai cara A. Kondisinya B, maka cara menghadapinya ya dengan cara B. Kondisinya C, maka ya cara menghadapinya dengan cara C. Fikul makanin makol, ya, au fikul maqamin makol. Setiap tempat itu ada pembicaraannya. Kemudian beliau mengatakan fa innal khitabal layyina yata'allafu nufusa fa innal khitabal layyina yata'allafu nufusan nashizah. Karena sesungguhnya perkataan yang lemah lembut itu akan melunakkan jiwa yang kasar. Hati seseorang yang kasar, hati seseorang yang keras, itu akan bisa melunak ketika disikapi dengan lemah lembut. Kalau hati yang keras disikapi dengan kekerasan juga, pates. Pada umumnya seperti itu. Ya. Orang yang sifatnya keras disikapi dengan kekerasan, ya kan? Maka akan tetap keras. Pates, bahkan sampai pecah mungkin. Hancur dua-duanya. Maka di antara caranya adalah dengan lemah lembut. Kemudian beliau mengatakan wa adillatul kitabi was sunnati fi hadza mutakatsiratun. Dan dalil-dalil yang menunjukkan hal ini dalam Al-Quran maupun hadis mutakatsirah, banyak. Ya. Kalau kita mau cari dalil apa yang mewajibkan kita untuk bersikap lemah lembut, banyak sekali dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, sekarang kita akan membahas secara ringkas. Berhias dengan sifat lemah lembut. Sebagaimana yang kita singgung tadi, lemah lembut apakah harus lemah? Apakah sifat tegas itu tidak boleh diletakkan pada kelemah lembutan? Jawabannya adalah tidak. Ya. Orang yang tegas itu juga bisa dikatakan lemah lembut. Kok bisa, Ustadz? Karena tidak selalu lemah lembut itu dipraktekkan dengan cara halus. Kadang harus tegas. Dan tegas itu beda dengan kasar. Contoh tegas. Disiplin waktu masuk kelas jam 7. Kalau lebih dari itu silahkan keluar kelas. Jangan masuk, itu tegas. Kalau kasar gimana Ustadz? Antum jam 7 harus masuk, tapi malah masuknya telat. Pas antum di kelas, diantemi, itu kasar. Atau digunduli.
kurang pas. Telat ya jangan digundul. Gundul itu untuk apa? Kabur. Untuk apa lagi? Nggak pernah store hafalan, bebas. Ya, apa lagi? Ini gundul-gundul kenapa ge? 1, 2 ya. Jadi ingat, tegas sama kasar itu berbeda. Maka antum jangan samakan ustadz yang tegas dengan ustadz yang kasar. Orang tua yang tegas dengan orang tua yang kasar, karena beda. Ya. Tegas itu tidak menyakiti. Ya. Tapi ya terkadang orang itu kena perasaan juga. Tapi nggak sampai main fisik, sampai zolim gitu enggak. Kalau kasar bisa seperti itu. Mukul sampai berdarah, itu kasar bukan tegas ya. Nah kemudian kita sebagai penuntut ilmu harus berlemah lembut. Pertanyaannya Ustadz, kita harus berlemah lembut kepada siapa? Maka jawabannya sekurang-kurangnya ada 2. Seorang penuntut ilmu, dia harus berlemah lembut kepada yang pertama orang tua dia, dan yang kedua kepada guru dia. Kenapa kepada orang tua dan guru? Yang pertama orang tua. Karena orang tua adalah sosok manusia yang merawat antum dari kecil sampai besar. Dan dia termasuk salah satu sebab atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala adanya antum di muka bumi ini. Kalau seandainya nggak ada ibu dan bapak antum bakal ada di sini nggak? Logikanya ya nggak ada lah. Bapak antum, ibu antum nggak ada, maka antum nggak ada di sini. Tapi karena ada keberadaan ibu dan bapak antum, dan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, antum lahir di muka bumi ini, dan antum besar di bawah perawatan mereka berdua. Yang ngasih antum uang jajan, yang membiayai antum sekolah, yang membiarkan perut mereka lapar, antum kenyang, rela berbohong, yang penting anaknya pada kenyang, dan antum gak pernah menyadari itu. Apa harapan mereka? Harapannya ya supaya antum itu tumbuh sehat sampai dewasa nanti. Maka berlemah lembutlah kepada orang tua antum. Apalagi ini pas mau liburan. Dipraktekkan ilmu yang bermanfaat. Di antaranya adalah berkata lemah lembut kepada ibu dan bapak. Jadi ringkasnya kenapa kita berlemah lembut kepada orang tua? Karena mereka sedikit banyak yang membantu kita dalam urusan dunia. Lah terus kenapa kepada guru? Kepada ustadz? Ya. Kepada orang yang mengajari kita ilmu agama, kita harus berlemah lembut kepada mereka. Karena mereka adalah sosok manusia yang mengajari antum ilmu akhirat. Dan itu manfaatnya akan antum bawa sampai akhirat nanti. Antum masuk surga atau neraka setelah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kan tentunya dengan ilmu yang antum miliki. Ilmu itu kan ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Makanya Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, siapa yang ngajari antum ilmu yang bermanfaat itu? Ustadz antum kan? Atau orang lain yang ngajari antum kebaikan. Maka bersikap lemah lembutlah kepada mereka.
Jangan sampai antum kasar ke ustadz, orang member. Ya. Anda pernah dapat beberapa cerita santri kok kasar ke ustadz. Ya. Itu antum didikannya bagaimana sebenarnya? Gak member. Ya. Ustadz kalau nyuruh ya selama itu kebaikan antum turuti. Jangan apa itu namanya? Ngelawan. Jangan ngelawan. Ya, gak sopan itu. Ilmu antum gak berkah. Ya. Antum tahu ilmu gak berkah? Antum belajar 1000 kitab, hafal Al-Quran 30 juz maupun hadis, itu lulus antum gak dapat apa-apa dari itu. Itu ilmu yang berkah, yang gak berkah. Jadi antum gak bisa ngambil ilmu yang antum pelajari. Antum lulus pondok sama nggak lulus pondok pada baik. Nggak ada bedanya sama orang-orang yang nggak pernah mondok. Itulah ciri ilmu yang nggak berkah. Jadi kalau antum pengen lihat santri yang sudah lulus, dulu padahal mondok kelihatannya pinter, hafalannya lancar, Masya Allah. Tapi setelah lulus nggak memiliki manfaat sama sekali untuk masyarakat. Apalagi untuk dirinya sendiri. Bahkan na'udzubillah antum melihat dia malah berbalik. Yang selama ini menghafalkan ayat wala taqrabuz zina, apal ketepal, malah zina. Yang selama ini membaca hadis ittaqillaha haitsu ma kunta, suruh bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada, malah mainnya ke tempat-tempat maksiat. Ya. Ketahuilah itulah orang yang ilmunya sangat dikhawatirkan tidak berkah. Sebabnya apa? Di antaranya adalah durhaka kepada gurunya. Nah, maka antum jangan pernah durhaka kepada orang tua kandung antum maupun orang tua dalam pendidikan antum. Di antaranya adalah dengan berlemah lembut. Nah, tadi kita juga disinggung, kita juga menyinggung juga, ya. Kita menyinggung juga mengenai berlemah lembut itu tidak mesti lemah. Ya. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, lakin la budda an yakunal insanu rafiqan min ghairi dha'fin. Orang yang berlemah lembut kepada orang lain bukan berarti kemudian dia menampakkan kelemahan di hadapan orang lain. Karena apa? Karena kalau misalnya yang dia hadapi adalah orang yang memang sulit untuk dilemah lembuti, kalau dia tetap bersikap lemah, maka tidak akan mempan. Terus bagaimana? Dengan cara ketegasan. Tegas, ya. Agak sedikit keras, bukan kasar ya, agak sedikit dikerasi. Apakah ini ada contohnya Ustaz? Dalam Al-Quran maupun hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam apakah mencontohkan seperti itu? Ketegasan yang merupakan lemah lembut. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya apakah mencontohkan? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala membawakan 2 dalil di sini. Yang pertama adalah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat ke-2. Kemudian dalil kedua adalah sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Abu Dawud. Dalil yang pertama apa tadi? Surat An-Nur ayat ke-2. Menceritakan tentang apa ini? Siapa yang tahu? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Apa artinya? Az-zaniyah, az-zaniyatu waz-zani artinya apa?
seorang wanita pezina dan laki-laki pezina, fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuklah mereka berdua masing-masing 100 kali cambukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala pengen ngasih pelajaran kepada laki-laki yang belum menikah dan wanita yang belum menikah, mereka kok berzina, maka hukumannya apa? Dicambuk. Berapa kali? 100 kali. Melas siapa ora? Melas enggak Ikhwan? Ora? Melasi. Ya. Perasaan kita pasti akan melas. Dicambuk 100 kali. Ya antum disabet 5 kali saja pakai sarung. Ya, sarung sing digubet kayak dipelintir sampai tipis ya. Terus ujungnya di star. Ting 5 bae jajal. Kayak nenek. Besok kayaknya gak dicekeli terus ya. Ini 100 kali. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, karena Allah paham dengan kita manusia itu sering merasa melasnya, maka Allah ngasih peringatan, wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Janganlah kalian merasa kasihan dengan mereka berdua sehingga kalian gak mau mencambuk mereka, kata Allah. Ya, antum bisa lihat nanti di surat An-Nur. Kalau ada 2 orang berzina, maka cambuklah mereka berdua dengan cambukan sebanyak 100 kali. Dan jangan kalian merasa kasihan dengan mereka sehingga kalian tidak mau menegakkan syariat Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Jadi cambuk. Siapa yang nyambuk? Ya, pemegang kekuasaan, ya, pemerintah kita. Gak boleh asal. Ya. Ustaz nyuwingi weru Ustaz, wong pacaran. Ya. Nyuwis nyiapna lagi Ustaz. Ya. Sarungnya Ustaz. Wis tekwai balsem. Ya. Siki apa Ustaz? Bes. Jangan, ya, gak boleh. Yang menegakkan siapa? Pemerintah. Ya. Cuma di negara kita kan tidak pakai aturan seperti itu. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal yashhad 'adzabahum ta'ifatum minal mu'minin, dan biarkan hukuman itu disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Nggo tontonan ben ngapa? Ada yang tahu tujuannya? Kenapa kok orang yang berzina dicambuk di depan umum, jangan di tempat tertutup? Biar apa? Siapa yang tahu? Nah, buat pelajaran orang lain, supaya nanti kalau mau berzina itu mikir-mikir. Aduh, disabet ping 100, mbok mati lah. Aja zina lah, nikah bae nikah. Nah. Akhirnya dia nggak mau berzina. Deketin saja enggak, karena takut terjerumus. Inilah di antara hikmah dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat tegas kepada orang-orang yang melanggar syariat Islam. Hukumannya enggak main-main. Ya. Hukumannya tidak main-main. Begitu pula dengan orang yang bersaksi tapi dia enggak bisa mendatangkan 4 saksi. Orang yang menuduh wanita muslimah baik-baik, tapi ternyata tuduhannya itu tidak terbukti. Hukumannya apa? Cambuk juga. 80 kali. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita muslimah dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Wanita baik-baik kok dituduh pezina. Wanita baik-baik kok dituduh lesbian.
tapi dia nggak bisa mendatangkan 4 saksi. Jadi syaratnya berapa? 4 saksi yang mendukung apa yang dia lihat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fajliduhum samanina jaldah. Fajliduhum samanina jaldah. Maka cambuklah dia sebanyak 80 kali. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Dan kalau dia bersaksi jangan pernah diterima. Ya, bersaksi. Antum paham bersaksi? Misalnya aku tadi lihat ada si fulan mencuri, temenan. Dia kan bersaksi, enggak usah diterima. Karena dia sudah berbohong sebelumnya. Jadi kedustaannya itu telah membuat dia sulit untuk menjadi saksi. Sudah Isya belum? Belum kan? Ini contoh dari Al-Quran bahwasanya ketegasan gak mesti menunjukkan kekerasan, tapi bahkan bisa menunjukkan kelemah lembutan. Terus contoh lain dalam hadis. Dalam hadis Nabi SAW memerintahkan kepada setiap orang tua untuk memerintahkan anaknya suruh menunaikan sholat. Di usia keberapa? 7 tahun. Kalau sampai 10 tahun masih nggak mau sholat, diapain? Dipukul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin." Wahai para orang tua, suruhlah anak-anak kalian untuk sholat di usia 7 tahun. Jadi selama usia 7 tahun sampai 9 tahun disuruh sholat, masih nggak mau, ya curna baik. Udah dijewer, digeret ngasih masjid, ya, sholat orang. Enggak. Jadi dikasih waktu berapa tahun berarti? 2 tahunan kurang lebih. 2 tahun sampai 3 tahun. Itu disuruh-suruh aja. Ayo nak sholat ke masjid. Ayo nak sholat. Udah. Jangan ada main fisik di situ. Nah nanti kalau sudah 10 tahun diajak sholat kok masih bandel, disitulah ada ketegasan dari orang tua. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukullah mereka, anak-anak kalian, kalau enggak mau sholat di usia ke-10 tahun. Dipukul. Tapi mukulnya bukan yang menyakiti. Bayangkan 10 tahun enggak mau sholat dipukul. Dan sing 17 tahun priwe? Sing 15 tahun ke priwe? 19 tahun? Nah, sini ada yang 19 tahun. Ora lah ya. Kelas 3 sih berapa? Maksimal? Kelas 3 berapa? Antum berapa, Umid? 16. Berarti kelas 3 17. Temenan gue 16. Berarti kelas 3 17 ya. Ya paling ini ya 18 tahun lah. 18 tahun kok nggak sholat? Ya memper, nak digundul ya. Memper kalau digundul. Atau misalnya dihukum apa gitu. Yang 10 tahun saja nggak sholat disuruh pukul, apalagi yang lebih dari itu. Dan antum jangan pernah meremehkan ibadah sholat, Evan. Ya. Sholat itu dosanya lebih besar dari zina. Antum kalau lihat ada orang berzina, santri berzina, antum merasa heran tidak? Heran lah. Kalau hati kita masih bersih, kita akan merasa heran, merasa jijik, santri kok zina, santri kok mencuri. Ya. Tapi kok kita nggak heran ketika ada santri nggak sholat, ya. Bahkan malah melu ngancani. Ya, Allahu Akbar. Itu dosanya lebih besar daripada antum berzina. Berarti zina ora apa-apa ya Ustaz. Ya udah kayak kue konsepnya. Ya. Zina nggak boleh, sholat, meninggalkan sholat juga tidak boleh. Maka antum jangan remehkan. Oleh karena itu tadi, Masya Allah, ya, kism ibadah katanya memiliki peraturan yang tidak bisa dibantah. Anda juga nggak tahu peraturannya apa itu. Ya kalau untuk kebaikan ya antum jalankan. Ya. Jangan sampai dilanggar. Ya, jangan sampai diselisihi, karena itu untuk kebaikan antum juga. Nah ini mengenai kelemah lembutan.
Jadi sifat lemah lembut itu terkadang kita tempatkan kepada orang tertentu, begitu pula, demikian pula dengan ketegasan. Contoh lainnya banyak. Seperti halnya Nabi Musa alaihi salam pernah tegas sekali kepada Harun alaihi salam. Dalam surat Al-A'raf, ya, di ayat 100-an, ketika Nabi Musa menarik siapa? Harun, dijambak. Ya. Kok bisa kaumku ditinggal sebentar, mereka langsung pada berbuat syirik? Kepriwe kowe? Jadi yang ngadepi Harun. Harun merasa, ya saya emang orangnya lemah wahai Musa, nggak bisa tegas. Ya, bahkan mereka kaummu itu akan membunuhku. Nah, ketika Nabi Harun alaihi salam diajak bicara sama Nabi Musa greget, ya, ditarik itu rambutnya. Tapi setelah itu Nabi Musa bertaubat kepada Allah. Tegas. Akan tetapi ketika Nabi Musa disuruh ketemu Fir'aun, kon gelut apa ora? Enggak. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa qula qaulan layyina. Wahai Musa, wahai Harun, datangi Fir'aun dan kalian ajaklah bicara dia dengan perkataan layyinan. Layyinan itu apa? Lemah lembut. Bayangkan Fir'aun, wong sing ngaku Tuhan, disuruh diajak berdiskusi dengan layyinan, penuh dengan lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Siapa tahu nanti Fir'aun menjadi orang yang takut dan mau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh lain. Contoh yang lainnya juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencambuk sahabatnya. Siapa? Siapa yang tahu? Takwai hadiah ya. Sahabat Nabi yang dicambuk oleh Rasul karena menyebarkan berita bohong. Siapa namanya? Siapa? Angkat tangan. Ya. 10.000. Fadol. Abdullah bin Ubay. Kenapa? Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang munafik, dibiarkan itu, enggak dicambuk. Karena supaya apa? Supaya kata para ulama, azabnya itu nanti lebih mantap di akhirat. Nah, sahabat ini dicambuk supaya dosa di akhirat itu digugurkan. Ya, jadi kalau antum berbuat dosa, kok kena azab di dunia, alhamdulillah. Karena itu akan menggugurkan dosa antum di akhirat, azab di akhirat. Nah, sahabat, ada 4 orang. Ya, 2 laki-laki, 1 perempuan, satunya itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi itu orang munafik. Antum? Ada apa enggak? Enggak ada? Kita kasih separuh aja nih. Antum udah jawab orang munafik tadi. Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi itu bukan sahabat Nabi ya. Nah, barakallahu fiik. Yang sahabat. Yang dicambuk oleh Nabi adalah Hasan bin Sabit. Ya. Dan Mistah. Ya. Hasan bin Sabit dan Mistah. Satu lagi perempuan anak lupa. Itu dicambuk sama Rasul karena menyebarkan hadisatul ifk, berita hoaks tentang
selingkuhnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ada sahabat Nabi yang kemakan berita hoax. Bayangkan, selevel sahabat kemakan berita hoax. Apalagi selevel kita ya. Berita rame langsung share, ternyata palsu. Maka ketika itu Nabi SAW mencambuk ini. Hasan bin Sabit dan Mistah. Adapun Abdullah bin Ubay bin Salul tidak. Kenapa? Tadi Ana sampaikan, kata sebagian ulama, supaya azabnya berkali lipat nanti di akhirat. Biarkan orang munafik itu. Adapun Hasan bin Sabit dicambuk oleh Rasul, supaya sebagai pelajaran untuk dia dan kaum muslimin pada umumnya. Ini contoh lain juga. Contoh yang lain masih banyak. Yang sering Ana sampaikan ke antum, kisahnya Nabi Muhammad SAW marahin Mu'adz bin Jabal, dimarahin. Kenapa dimarahin? Karena ngimami kelamaan. Ya, ngimami orang-orang yang habis dari sawah, habis berkebun, salat isya, suratnya panjang banget. Dimarahi sama Nabi. Ya, kenapa kok suratnya panjang? Mau jadi fitnah kamu? Dituduh fitnah. Bukan dituduh, maksudnya omong mau jadi fitnah kamu wahai Mu'adz. Nabi SAW sangat tegas. Tapi apakah Nabi memarahin orang Arab Badui sing ngerti-ngerti lagi ada majelis, orang itu datang ke masjid, pipis ya, di pojokan masjid. Sampai para sahabat mereka pengen mukuli itu, pengen menghardik. Orang kok tiba-tiba masuk ke masjid lagi ada kajian gini. Yang tuh bayangkan tiba-tiba ada orang asing ming pojokan sore nguyuh ya. Dikelebet-kelebet nama yang itu. Ya pasti kita merasa jijik dan pengen menegur ya, tapi kata Nabi jangan sudah. Yang Nabi lakukan apa? Biarkan sampai selesai, habis itu dia pergi disiram. Udah simple. Di sini kita bisa ngambil pelajaran ikhwan. Terkadang kita memang harus tegas kepada orang yang sudah tahu ilmunya, dan kita harus lemah lembut kepada orang yang belum tahu ilmunya. Dan antum di sini sebagai penuntut ilmu, maka antum dianggap sebagai orang yang memang sudah tahu hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik. Maka jangan heran ketika ada santri di sidang sama ustadz dan ustadznya tegas, jangan heran. Karena antum itu sudah tahu kebaikan, kok sing langgar. Antum sudah tahu ini dilarang, kok masih dilakukan. Maka kalau dihukum dengan hukuman yang tegas, ya diterima. Ya, karena itu tidak menyelisihi syariat. Tapi kalau hukumannya sampai main fisik, sampai berdarah, sampai bengkak, sampai biru, matanya mungkin, atau anggota tubuh yang lain, ini baru bentuk dari kezoliman. Nah, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.